Silakan, Dik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Yang Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat, Pak. sehat, Pak. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran kita PSKR ya. Mudah-mudahan kita semua di masa pandemi COVID-19 ini senantiasa selalu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah ya, supaya kita bisa mengambil peran membantu pemerintah untuk menuntaskan kasus COVID-19 ini. Sudah setahun lebih ya kalian belajar secara daring ya, secara online, tetapi saya lihat ini motivasinya meskipun daring ya, kalian sangat luar biasa sekali ya, sangat antusias ya, sehingga pada saat pelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan ya bisa kalian terima dengan baik, kalian pahami ya, dan bisa mengaplikasikan ya suatu saat nanti setelah kalian lulus dari satuan pendidikan sekolah. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ya, saya minta ketua kelas Damar untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Damar. Untuk mengawali pada siang hari ini, marilah semuanya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, ya, sebagai bagian dari pengamalan ya dari nilai Pancasila, ya, saya minta kita sama-sama berdiri dulu ya untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo, silakan berdiri dulu. Ini saya nggak pakai speaker. Ayo, silakan duduk kembali. Oke, baik anak-anakku sekalian, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak akan share di WA grup ya, di WA grup untuk absensi hari ini. Silakan ya, kalian bisa lihat di WA grup untuk pertemuan hari ini. Silakan ya, Pak Wid, kasih waktu 5 menit ya untuk melakukan absensi. Silakan. Oke ya, kalau sudah semua, Pak Wid ingin menyampaikan ya tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita hari ini ya, ini Pak Wid akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, tapi sebelum Pak Wid menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, Pak Wid ingin mereview kembali ya, tentang materi kita ya sebelumnya. Ini perawatan kopling yang kamu ketahui, yang kamu ketahui apa? Silakan Damar. Dari pertemuan kemarin yang kita bahas kemarin. Dengan cara mengganti minyak kopling, Pak. Ya, selain itu apa? Ya, oke, excellent. Baik anak-anakku sekalian, ya, Pak Wid izinkan share screen lagi, ya, tapi nggak secara online. Ya, ini saya betul. Jadi sekali anakku ya, untuk materi kita hari ini, dan jadi tujuan pembelajaran kita, ya, tadi kita adalah mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan kopling. Ya, jadi ketika ada trouble kalian kan semua dididik menjadi seorang mekanik ya, harus punya kemampuan menganalisa ya dengan baik. Ya, misalkan ada
pada saat kalian menggunakan kendaraan, melakukan perawatan, ya, mendiagnosa dari Pak Wid, misalkan kalian sedang menggunakan kendaraan, kemudian tiba-tiba kendaraan itu berhenti, suara mendengung, keluar asap. Nah, itu bisa mendiagnosa apa, ya, kenapa ini bisa terjadi dan prosesnya di mana. Adalah materi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Nah, jadi hari ini kita fokuskan, ya, kepada mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan kopling. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, ini Pak Wid, ya, putar yang selanjutnya, slide yang selanjutnya. Nah, baik anak-anakku sekalian, ini Pak Wid coba presentasikan, ya. Ternyata hanya central couplingnya aja ataupun master coupling hidrolik yang atas itu hidroliknya udah lemah, ya, jadi nggak kerja. Jadi konsumen ataupun pengendara mengeluhkan masuknya gigi susah, ya. Mari kita lihat seperti apa ciri-ciri kopling ataupun gigi susah masuk. Pada kali ini keluarnya di hidrolik master couplingnya. Kita lihat pedalnya. Nah, seperti ini, guys. Ini berat, ini bagus, ini nah ini bagus. Tapi kalau kita injak pelan, dia akan amblas sendiri seperti ini, guys. Nah, dia akan amblas pelan-pelan, dia nggak ada tenaga, ya. Oke, bro, kita lihat, bro. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan, ya. Pak Wid buka untuk penampilannya siswa. Ayo silakan, ya. Barangkali ada yang mau bertanya dan mungkin temannya juga mau menjawab, silakan. Ayo silakan, sebelum nanti Pak Wid kasih tentang studi kasus, ya. Oke, monggo silakan yang mau bertanya. Saya. Ya, Pak. siapa dulu? Damar, ya? Iya, Pak. Ya, dari video yang tayangan. Apa yang akan kamu tanyakan, Damar? Pak, saya mau tanya, tetangga saya punya pengalaman kopling mobilnya slip, padahal plat koplingnya sudah diganti. Kenapa tuh, Pak? Ya, kopling mobil slip. Ya, padahal plat kopling baru diganti. Nah, ini menarik juga nih. Sebelum Pak Wid menjawab, silakan, barangkali ada yang mau menjawab, silakan. Saya, Pak. Siapa? Al Akbar. Ya. Oke, ya, silakan, Al Akbar. Ya. Itu kemungkinan yang terjadi ini, Pak, plat kopling kemasukan oli dari seal transmisi yang bocor sehingga penemukan plat kopling kehilangan koefisien geseknya dan tidak bisa memindahkan tenaga, Pak. Oh, bagus, smart. Excellent, ya, mantap. Oke, ya, mungkin barangkali ada yang menambahkan. Oke, pertanyaan yang ketiga, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya, yang mau bertanya lagi, silakan. Ramadan, ya, Ramadan Nur Hidayat. Ramadan, sebentar ya, Andi, ya. Oke, Ramadan dulu, silakan Ramadan. Saya lihat tadi, Pak, kenapa mekanik langsung tahu bahwa kerusakan sulit pindah gigi ada pada master cylinder kopling? Saya, Pak. Ayo, Iksanul Mukhtar, Iksanul, tolong bisa menjawab nggak pertanyaan Ramadan, Iksanul? Dengar pertanyaan Pak Wid nggak? Kenapa mekanik itu tahu bahwa masalahnya ada di master kopling? Nah, itu kenapa, Iksanul? Mekaniknya mungkin sudah berpengalaman, Pak, dan memang betul persoalan sulit pindah gigi sangat berkaitan erat dengan sistem hidrolik, Pak. Iya, betul, ya. Kalau kita lihat mekanik yang tadi yang ditayangkan itu, saya kira sudah berpengalaman. Jadi sudah ibaratnya sudah refleks gitu. Jadi kalau ada problem apa sudah refleks. Oh, masalahnya di sini. Nah, jadi ketika tuas transmisi sulit dipindahkan, ya kan, dia tahu bahwa ada sistem hidroliknya bermasalah. Nah, kalau kita berbicara sistem hidrolik, jantungnya hidrolik ya master silinder.
Oke anak-anakku sekalian, setelah tadi kalian mengamati ya tentang masalah pada kopling, kemudian kalian menanya ya dan saling berdiskusi, kemudian Pak Wid akan share tentang studi kasus ya, studi kasus itu kelompok 2. Nah sekarang kelompok 3, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi ya, kecepatan sedang di tengah perjalanan pengemudi mendengar ada suara gemeretak dalam kopling ya, dalam kopling ketika putaran mesin makin tinggi ya. Ini studi kasus 2 ya, boleh di screenshot jadi tahu ya, ini studi kasus kelompok 2 untuk kelompok 2. Nah kemudian yang kelompok 3 silakan di screenshot ini kelompok 3. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan sedang di tengah perjalanan pengemudi mendengar ada suara gemeretak di dalam kopling ya, ketika putaran mesin makin tinggi getaran yang ditimbulkan semakin kuat. Nah sekarang diskusikan dengan kelompokmu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Oke, waktunya udah ini ya. Oke, silakan dari kelompok 1 ya, persoalannya bagaimana? Yang mewakili siapa yang menyampaikan? Ayo nah silakan. Ya Pak, saya Pak. Ya silakan. Saya mewakili dari kelompok 1. Ya. Jawaban dari pertanyaan Bapak adalah yang menyebabkan kopling sulit bebas adalah salah satunya pedal kopling kurang tinggi, Pak. Betul, kurang tinggi ya, terlalu pendek sehingga daya tekannya kurang ya, sulit bebas ya, Pak. Seperti itu, betul. Oke, selanjutnya kasus yang kedua, silakan yang mau jawab siapa? Silakan kasus yang kedua, silakan yang mau menjawab. Saya Pak Damar. Iya Damar, apa Damar? Penyebabnya apa Damar? Kenapa kopling bisa selip? Kebebasan pada kopling itu kecil atau tidak ada, maka akan menjadi slip. Terus permukaan kopling aus dan berminyak, maka kopling itu bisa menjadi slip. Iya betul. Apalagi? Sudah. Oke ya, smart sekali ya. Jadi kopling slip disebabkan oleh karena kebebasan kopling yang kecil ya, plat kopling terkena minyak atau kopling itu aus ya. Kemudian ada masuknya oli dalam permukaan plat kopling ya, seperti itu. Oke, sekarang yang kelompok 3 yang mau menjawab silakan. Kelompok 3 silakan. Saya Pak. Ya, silakan Andi Haryanto. Ya. Itu yang menyebabkan kopling suara. Itu ada ketiga kemungkinan Pak. Iya. Yang pertama plat koplingnya berminyak. Betul. Ya. Yang kedua torsion dampernya putus. Betul. Yang 3 paku kelingnya lepas Pak. Oke, smart sekali ya. Nah kopling gemeretak karena ya plat kopling berminyak, torsion damper putus, paku keling lepas. Torsion damper ini mempunyai peran yang penting untuk mengurangi fluktuasi ya, fluktuasi ya getaran di dalam plat kopling ya. Ya kalau plat koplingnya paku kelingnya misalkan putus juga sama, para gemeretak ya. Oke, kesimpulan yang keempat dari pertemuan kita hari ini ya, tentang ini kopling bunyi ya, racing release bearing rusak ya, pilot bearing juga rusak ya. Jadi itu kesimpulan yang bisa diambil dari ini ya. Alhamdulillah ya, kita sudah mencapai pada kegiatan inti kita ya. Sebelum Pak Wid tutup, Pak Wid akan menyampaikan tugas-tugas kalian yang harus kalian kerjakan ya, yang harus kalian untuk pertemuan yang akan datang. Kita materinya tentang mendiagnosis kerusakan transmisi manual ya, jangan sampai telat datangnya ya, harus tetap bersemangat ya. Bagaimana kalau kita yel SMK PGR 20 bisa 1, 2, 3 gini, tangannya gini semua, tangan kanan ya, itu SMK bisa hebat bisa. SMK PGR 20 luar biasa. Oke ya, luar biasa semua yang hari ini belajar, semangatnya luar biasa ya. Sekali lagi Pak Wid ya menyampaikan, alhamdulillah pada hari ini kita telah ya selesai materi kita tentang mendiagnosis kerusakan kopling ya. Tadi sudah saya sampaikan kesimpulan tentang pertemuan kita hari ini ya, dan jangan lupa
ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang mendiagnosis kerusakan transmisi manual dan jangan lupa juga kerjakan tugas-tugas di classroom. Kegiatan yang hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, terima kasih banyak. Hari ini kalian sudah belajar aktif ya di materi kita PSKR. Kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekian kurang lebihnya Pak Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.